Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan Pak Rian ya. Dalam video ini Pak Rian akan menjelaskan materi PKN untuk kelas 9 ya. Ini bab 2, judulnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mari kita mulai. Oke, yang pertama adalah tentang makna alinea ya. Jadi di sini dalam pembukaan undang-undang tentu kalian sudah sering dengar ya, dulu ketika upacara pasti ada petugas yang membaca pembukaan undang-undang dasar. Nah, dalam pembukaan itu ada 4 alinea. Nah, makna alinea akan kita bahas di sesi ini ya. Untuk alinea pertama itu kurang lebih berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, artinya alinea pertama ini bermakna isinya tentang pengakuan kemerdekaan sebagai hak kodrati segala bangsa. Selanjutnya alinea kedua ya, itu berisi tentang penjelasan perjuangan kemerdekaan sampai pada perwujudannya menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lanjut, untuk alinea ketiga itu berisi penegasan kemerdekaan yang diraih dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu kalian bisa baca di pembukaan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya pada alinea keempat itu berisi tujuan negara, ketentuan pembentukan Undang-Undang Dasar, bentuk dan norma negara, dan juga dasar negara ya. Di paling akhir bagian itu ada Pancasila ya. Oke, itu tadi tentang makna alinea. Next, selanjutnya tentang pokok pikiran ya. Untuk pokok pikiran pembukaan undang-undang itu juga ada 4 ya. Pokok pikiran yang pertama adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran yang kedua adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kalau di Pancasila itu sila yang kelima ya. Terus ada pokok pikiran yang ketiga adalah kedaulatan negara yang berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini kalau di Pancasila dia sila keempat ya. Selanjutnya pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau di Pancasila sila ke-1 dan sila kedua. Tadi tentang pokok pikiran ya, ada 4. Selanjutnya ada sikap positif apa yang bisa kita ambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, sikap positifnya itu ada 4 juga. Yang pertama adalah pokok pikiran persatuan ya. Kalau di Pancasila sila ketiga ya, ini pokok pikiran persatuan ya, sikap positif persatuan. Ini contohnya adalah hidup rukun ya, rukun dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak adik, dengan tetangga, dengan masyarakat, teman di sekolah ya, hidup rukun dan toleran ya, meskipun berbeda suku, berbeda agama ya, kita toleran. Selanjutnya pokok pikiran keadilan sosial ya. Nah, contohnya adalah menjaga fasilitas umum. Jadi misalnya di rumah sakit itu ada fasilitas umum, tempat duduk, tempat parkir, ada sekolah juga fasilitas umum, kita jaga supaya terjadi keadilan sosial. Semua orang berhak menggunakannya ya. Lapangan sekolah, terus masjid itu juga tempat umum, puskesmas, terus halte bis, stasiun, itu tempat-tempat umum. Keadilan sosial kita jaga biar semua orang bisa menggunakan fasilitas umum tersebut. Oke, selanjutnya pokok pikiran kedaulatan rakyat. Nah,
kedaulatan rakyat ini contohnya mengikuti pemilu ya, pemilihan ketua kelas mungkin kalau di sekolah, pemilihan kepala desa. Biasanya kalau mengikuti pemilu itu minimal harus punya KTP ya, artinya kalian udah berusia 17 tahun ke atas. Nah yang terakhir pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa. Nah ini contohnya ya rajin beribadah, rajin sholat duha, baca Quran ya, sholat Jumat, sedekah dan sebagainya. Oke, itu aja tadi ya materi tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang Bapak jelaskan. Rajin membaca ya dan rajin juga mengerjakan tugas. Sekian dari Bapak, terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.